Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatullah wassalamu ala rasulillahil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, sambil beriktikaf kita memanfaatkan waktu menjelang Isya. Sedikit kita buka pencerahan dari ayat 256 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama karena telah jelas jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Kita coba akan buka sedikit ayat ini karena ketika setiap orang berbicara tentang toleransi pasti ayat ini yang dibacakan. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Asbabun Nuzul beliau menukilkan dua riwayat berkenaan dengan sebab turun daripada ayat ini. Yang pertama beliau nukilkan dalam Asbabun Nuzul, dulu di Madinah ada seorang wanita dari Bani Nazir, yaitu orang Yahudi. Dia meninggal anaknya, kemudian terus dia berucap menyampaikan kepada orang-orang semuanya, nanti kalau saya punya anak lagi, maka anak saya akan menjadi Yahudi tulen. Dan ini terus disampaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Singkat cerita, dia punya anak laki-laki, kemudian benar anak ini menjadi Yahudi tulen. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusir orang-orang Yahudi Bani Nazir karena pengkhianatan mereka kepada Rasulullah, orang-orang di Madinah saat itu melarang anak-anaknya untuk bergaul dengan anak ini. Ini penyebab daripada turun ayat la ikraha fid din. Pada riwayat berikutnya, Imam Masyuti menyebutkan di Madinah ada seorang dari golongan Ansar bernama Al-Husain. Beliau punya anak 2 orang. Namun anak beliau ini beragama Nasrani. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bolehkah saya paksakan anak saya untuk memeluk Islam? Kemudian Rasulullah tidak menjawab, maka turunlah ayat ini, la ikraha fid din. Jamaah yang dirahmati Allah, salah kaprah bila kita pahami la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, kita pahami paksaan dalam beragama. Ini salah kaprah. Maka Imam Masyuti menjelaskan dua nukilan ini, la ikraha fid din, kata beliau, la ikraha lidukhuli Islam. Artinya tidak ada paksaan orang untuk memeluk atau masuk ke dalam agama Islam. Namun ketika seseorang sudah berada di dalam Islam, maka dia terikat dengan syahadatainnya, yaitu syahadatnya.
Maka konsekuensi daripada syahadatain ini adalah ati Allah wa ati Rasul, taat pada Allah dan taat kepada Rasul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita membangun, membina anak-anak kita ini itu dari kecil. Untuk mereka menjadi orang yang salat. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah saya orang yang mendirikan salat. Bukan yang mengerjakan salat, yaitu mendirikan salat, kita menjaga salat. Daimun wa hafizun, salatnya terus continue dan dia menjaga nilai-nilai salatnya. Bagaimana kita bisa menjadikan ini menjadi karakter kita dan karakter anak-anak kita? Maka Rasulullah mengajarkan muru auladakum bis salah. Perintahkan anak-anakmu untuk salat. Kalau di dalam hadis ini disebutkan mulai dari umur 7 tahun, tapi pembinaannya sudah mulai dari sebelumnya. Ketika mereka sampai umur 10 tahun, mereka juga tidak mau salat, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memaksanya, yaitu memukulnya. Namun pukulan yang kita berikan tentulah tidak pukulan yang berat, ya. Artinya untuk mendidik. Artinya di sini kita disuruh oleh Rasulullah untuk memaksa anak-anak kita karena mereka sudah berada dalam agama yang hanif ini untuk mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal yang paling berat adalah ketika seseorang berada dalam agama ini kemudian mereka murtad, maka hukum murtad dipancung lehernya. Artinya dalam agama, ketika kita beragama, kita dipaksa, harus. Karena memang ketentuan dasar, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali hanya mengabdi, menyembah kepadaku. Tidak ada jalan lain. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, ya, وَمَنْ لَمْ يَشْكُرْ عَلَى نِعَمِهِ, siapa yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan. Waman lam yasbir ala balai, siapa yang tidak mau sabar terhadap bala yang aku timpakan kepadanya. Falyakhrud min tahtis sama' falyatlub rabban siwaya. Dalam hadis lain disebutkan yang tidak reda, waman lam yarda ala qada'i, siapa yang tidak reda terhadap ketentuan yang aku tentukan, kata Allah, maka keluarlah dari bumiku ini, maka cari Tuhan selain aku. Ancaman-ancaman untuk orang-orang yang meninggalkan sholat tentu sangat berat sekali. Demikian juga dengan amalan-amalan yang lainnya. Artinya, ketika kita berada dalam agama ini, mau tidak mau, terpaksa kita memaksakan diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sangat miris sekali Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Inilah yang sekarang sedang gembar-gemborkan, dibesar-besarkan, diisukan, diviralkan oleh orang-orang Islam Nusantara, jamaah Islam liberal, mencari event-event yang kemudian mereka menjadikan itu menjadi bahan untuk menjatuhkan nilai-nilai keislaman kita. Orang yang memaksakan anaknya yang untuk sholat, kemudian mereka tidak sholat, lantas anaknya dipukul, ini bisa dilapor ke Komnas HAM, Perlindungan Anak. Anak-anak kita yang seharusnya mereka berjilbab menutup aurat, wajib, yang bagi yang perempuan, ketika kita wajibkan pada mereka dan mereka nanti diberikan kebebasan untuk melapor ke Komnas HAM bahwa ini adalah pelanggaran HAM, hak azazi manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu masih segar dalam ingatan kita dalam beberapa hari ini, ya, begitu keluar SKB 3 Menteri ini, apa yang dikeluarkan? Ya, tidak ada hak bagi kita, ya, untuk memaksa anak-anak kita atau di sekolah untuk mereka itu menutup aurat atau pakai jilbab, pakai hijab, mengikuti agama tertentu. Ya. Pada kondisi seperti ini,
Hal yang menjadi masalah bagi kita adalah proses pendidikan anak-anak kita. Maka dalam Undang-Undang Pendidikan nomor 20 tahun 2003 di pasal 3 disebutkan bahwa tujuan daripada pendidikan di negara kita ini adalah mendidik generasi yang mereka berketuhanan yang Maha Esa, di antara poinnya, kemudian berkarakter dan berakhlak mulia. Akhlak mulia ini tidak akan bisa kita dapatkan kalau standar berfikirnya adalah akal pikiran manusia. Karena ketika kita membangun moral, moral itu adalah tingkah laku, perbuatan, etika yang mereka itu mengikuti situasi dan kondisi di tempat mereka berada. Standarnya adalah akal pikiran manusia. Akan berbeda dengan akhlak. Akhlak itu etika, moral, ya, kemudian perilaku manusia dimanapun mereka berada mengikuti standar Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Standarnya bukan akal pikiran manusia. Ketika kita pergi hari ini ke belahan dunia yang lain, jumpa dengan saudara kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akhlak kita berjumpa, mereka menjawab. Sama semuanya. Ya. Berpakaian menutup aurat. Dalam agama sudah diatur sedemikian rupa. Masya Allah. Ya. Dan ini sama semuanya. Menutup aurat. Akan berbeda dengan moral yang dipahami. Ya. Hari ini, menutup aurat kita orang Aceh yang mengikuti aturan agama, akan berbeda dengan orang-orang yang mengikuti aturan agama lain di daerah Bali sana. Menurut mereka itu sudah tutup aurat, menurut aturan akal pikiran mereka. Tidak usah jauh-jauh kita dari sini, nyebrang saja kita ke Medan. Model berpakaian mereka di sana, inilah yang mereka sebutkan dengan kearifan lokal. Maka Islam Nusantara mengajak dan mendidik generasi ini untuk mengikuti kearifan lokal. Ini sudah heboh lagi ini, tanggal 2 kemarin. Kalau kemarin sibuk sebelumnya Islam Nusantara, sekarang sudah dibentuk deklarasi, apa lagi? Persatuan Dukun Nusantara. Untuk apa? Supaya dilegalkan, karena sebentar lagi akan mereka buat festival santet nasional. Apa nih kerjanya? Puhi-puhi. Ya, festival santet Nusantara. Ya. Jadi mereka melegalkan. Kalau ini sudah dilegalkan, dan sampai hari ini tidak dilarang. Padahal 2005 MUI dulu sudah melarang ini fatwa haram. Kemarin baru komen dari Muhammadiyah, ini perbuatan yang haram. NU masih terbelah. Mereka yang mengikuti sistem Islam Nusantara ini, itu kearifan lokal. Indonesia dari dulu, urusan-urusan dukun-mendukun ini sudah lumrah saja dari dulu-dulu dan semua daerah ada. Dan itu kearifan lokal kata mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Islam sangat tegas dalam hal ini. Man ata kahinan fasa'alahu an syai'in hujibat anhu taubatu 40 lailah. Siapa saja yang datang kepada dukun, tukang tenung, tukang ramal, dia tanyakan tentang sesuatu. Tanya saja ini. Hujibat anhu taubatu 40. Ditutup oleh Allah, tidak diterima oleh Allah taubatnya 40 hari 40 malam. Yang taubat ini enggak diterima. Dalam hadis lain disebutkan man ata arraf. Siapa yang datang kepada orang pintar, dukun juga, dia tanyakan tentang sesuatu, dia benarkan, maka ya tidak diterima salatnya, lam tuqbal salatuhu, tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Salat dia minta ampun dia kepada Allah tidak diterima 40 hari 40 malam. Jadi berat ini. Karena ini adalah proses dan sampai kepada syirik, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, batanya di Aceh ya. Paling liu. Baru seminggu yang kali lepas na laporan Pak Ustaz. Nyo tanya menteng ya. Rencana anak perkahwinan anak min. Urah Sabtu ke, tiban kira-kira god tanggai, god urah, god bulan.
Apa saya bilang sama beliau ini? Ada sholat? Oh, ada apa? Ada puasa? Ada. Rukun Islam dijalankan? Ya. Yang begini-begini ini syirik ini saya bilang. Semua hari yang Allah ciptakan itu baik. Allah mengutamakan fadilah sayyidul ayyam, hari penghulu dari semua hari adalah hari Jumat. Bukan karena Jumatnya ini, karena fadilah yang Allah berikan pada hari tersebut daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jadi baik kalian bintang, baik yang kalian cocok dengan nan dengan pulin segala macam, kitab menjarabat dan lain-lain segala macam. Ya, ini mengarah kepada syirik yang sangat luar biasa tadi. Makanya jemaah Islam Nusantara ini mereka mengedepankan kearifan lokal yang mereka maksudkan. Hari ini sedang digugat. Kenapa Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, organisasi besar yang lainnya di Indonesia ini mengharamkan ada kenduri atau sedekah laut? Ini sekarang mau dinaikkan lagi sebagai potensi pariwisata, kearifan lokal. Dan ini adalah merupakan kebiasaan masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam. Islam arogan, begitu dia datang, kemudian melarang ini, mengharamkan itu. Subhanallah. Ini bahaya sekali. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sangat bahaya sekali. Karena apa? Ketika kita digiring untuk berpikir sekuler, memisahkan antara agama dengan kehidupan sehari-hari, memisahkan antara agama dan kehidupan politik, memisahkan antara agama dan kehidupan bernegara, maka sudahlah kita menjadi apa? Kita tidak ada nilai apa-apa lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal pernyataan kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, pengorbanan kita, semuanya hidup dan mati karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai dari kita mau tidur, kemudian kita bangun tidur, beraktivitas dan terus begitu berputar kehidupan kita, semuanya penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi nilai ibadah bila kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kullu amrin la yabda'u bil bismillah fa huwa athar. Setiap segala sesuatu yang baik yang kita laksanakan, kemudian itu tidak kita mulai dengan bismillah, maka itu terputuslah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka semua kehidupan kita ini, ya, gerak langkah kaki ayunan tangan detak jantung kita, helaan nafas, pendengaran dan penglihatan kita, dan itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam makna secara mayor.